Selamat pagi buat para petani yang baru belajar di bidang menanam cabai. Kali ini saya pengen berbagi mengenai layu fusarium. Ternyata ini diakibatkan di musim kemarau yang panjang ya teman-teman. Jadi kalau siang terkena sinar matahari ini akan layu ya teman-teman. Beda dengan yang sehat-sehat saja nih ya. Ini kalau digini tuh agak mengeras ya teman-teman, enggak layu seperti ini. Jadi sebaiknya kalau layu fusarium kayak gini mending dicabut atau dibuang jauh-jauh ya teman-teman, karena di Google itu menyebabkan saling tular ya, jadi merambah ke yang lainnya. Dengan demikian saya akan mencoba, saya kasih penutup dari dedaunan ya, dedaunan pakcoy ini saya coba, siapa tahu mikroba jahatnya itu bisa dapat teratasi. Saya coba ya teman-teman. Nih, karena akibat layu fusarium ya teman-teman, ini bisa saja menyerang kapanpun ya. Tuh yang tengahnya gosong nih batangnya ya, ganas banget teman-teman. Ini disebabkan karena kemarau panjang ya teman-teman. Nih, alhamdulillah ini udah segar kembali ya teman-teman. Dan yang ini kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan ya teman-teman. Ini adalah penyakit layu fusarium karena kemarau panjang ya teman-teman. Jadi mikroba lembabnya itu mati ketika lupa menyiram akarnya ya teman-teman. Apalagi di atasnya enggak ada untuk atap buat teduhan ini ya tanaman cabai. Jadi karena kontak langsung dari matahari bisa menyebabkan tanah itu kekeringan ya teman-teman kalau kita lupa menyiramnya ya. Jadi kalau bisa jam 11 atau jam 1 itu langsung disiram ya teman-teman. Di saat matahari teriknya panas itu ya agak masalah sih bagi saya. Nih, ini sudah tidak tertolong, jadi cabut saja ya teman-teman. Nih, tanah yang di sini itu sudah tidak bisa ditanam lagi ya teman-teman. Percuma kalau kita tanam itu mati kembali ya. Jadi ini di dalam tanah ini sudah ada mikroba jahat ya. Tuh, ini mikroba yang gedenya nih ya teman-teman. Jadi percuma kalau kita tanam kembali ini, nanti penyakitnya seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi terulang lagi. Nah, ini akarnya menyusut teman-teman ya. Kalau penyakit fusarium itu semakin mengering daunnya, semakin sudah tidak ada akarnya. Nih. Oke teman-teman, kita buang saja ya. Kalau bisa jauh-jauh nih, nanti tertular lagi ya. Jadi
teman-teman, kalau di musim kemarau baiknya siap-siap air untuk kita siram ya ke tanaman cabai. Jadi tidak masalah, entah itu mau jam 11 siang ke jam 1 siang, nggak masalah ya teman-teman, karena itu untuk mempertahankan tanaman cabai kita yang terkena sinar matahari. Makanya kenapa cabai itu mahal ya teman-teman di saat musim kemarau, karena penyakitnya itu berbagai macam ya teman-teman. Entah itu layu karena panas, tanahnya kekeringan, atau layu fusarium seperti ini ya teman-teman ya. Jadi gak tahu obatnya apa, saya sudah mencoba menggunakan pupuk organik, tetap saja tidak bisa tertolongkan. Jadi kalau modalnya gede, siap-siap saja ya teman-teman. Di musim kemarau itu harus siap sedia untuk kelembaban tanahnya ya, agar mikroba baiknya itu tetap bertahan dan jangan sampai dimasuki oleh mikroba jahat karena panas ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini selamat ya teman-teman. Kemarin itu layu ya, saya juga kaget habis tidur pas saya lihat, wih, layu semua ini. Alhamdulillah berkat saya siram bisa diatasi. Jadi solusinya seperti itu ya teman-teman untuk sementara ini. Jadi jangan sampai keburu layu ya teman-teman. Kalau sehari ada gejala layu seperti itu, cepat-cepat siram ya teman-teman. Jadi biar mikroba baiknya itu tetap bertahan di dalam celah-celah ini ya, tanah ya teman-teman. Nah, oke, itu saja video kali ini untuk berbagi buat teman-teman. Semoga bermanfaat bagi pemula yang mau bercocok tanam tentang tanaman cabai ya teman-teman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.